warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, all students. Good morning, Susi. Alhamdulillah, excellent, Fantastis. Are you ready to pray? Teman-teman, suaranya boleh di-unmute-kan terlebih dahulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa sebelum kita mulai belajar. Oke. I have got the hands of mine with the fingers and the eyes of other side. to pray and to be fine. Let's pray before study. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, tambahkanlah ilmu kepada aku kefahaman. Ya. Baik teman-teman semuanya, akan absen dulu ya hari ini. Siapa saja yang ikut Zoom? Alhamdulillah ada Aisyah, ada Ica, ada Sheryl, ada Rashika, kemudian ada Stella, ada Syakwil, ada Azam, ada Wilham. Mana Wilham? Videonya boleh diaktifkan Wilham. Kemudian ada Fahri. Dan juga ada siapa ini ya? Tidak ada namanya. Notik pesan. Aslinya ya. Supaya tahu siapa saja yang masuk hari ini. Oh, Rehan. Rehan, audionya boleh diaktifkan ya. Oke, baik teman-teman. Hari ini kita akan belajar apa sekarang teman-teman? Iya, hari ini sekarang nih kita akan belajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Teman-teman sudah menyiapkan buku paket dan alat tulisnya? Sudah. Ya. Oke, baik teman-teman semuanya tetap semangat ya. Teman-teman sudah sarapan belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya. Kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. 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 Alhamdulillah. Semangat ya teman-teman. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini ya. Oke, sebelumnya Ibu mau tahu dulu nih teman-teman, masih ingat tidak minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Lupa. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang apa? Kita sudah masuk ke pelajaran yang ketiga ya, bagian 3 ya. Ya, temanya itu aku anak saleh. Ya, kemarin kita sudah belajar tentang perilaku jujur. Ya, teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang perilaku jujur. Apa itu jujur? Apa itu pengertian jujur? Halo, teman-teman. Fokus. Ya, kemarin teman-teman jawab pertanyaannya, apa pengertian jujur? Jujur adalah? Jujur itu berkata benar. Iya, betul. Terus apa lagi? Sesuai fakta. Iya, betul sekali, berbicara yang benar, berbicara sesuai fakta, ya. Jadi pembicaranya itu jujur itu bisa secara perkataan dan juga perbuatan, ya. Jadi berkata apa adanya, ya, tidak dilebih-lebihkan atau tidak dikurangi, ya, seperti itu. Jujur dalam perbuatan ataupun jujur dalam perkataan. Oke, baik. Sekarang, oke. Today we are going to learn about amanah. Ya, teman-teman. Oke. Please open your book to page 26.
Ya, Tunggu sebentar deh. ya. Please open your book to page 26. Ya, silakan 36. dibuka bukunya di halaman 26. Nah, kita 26. masuk ke pembelajaran selanjutnya yaitu bagian B yaitu amanah. Apa teman-teman? Amanah. Ya. Ada yang tahu apa pengertian amanah? Amanah itu apa sih? Ada yang tahu? Saya Siapa yang bisa menjelaskan apa itu pengertian amanah? percaya. Amanah itu dapat dipercaya. Iya, betul, dapat dipercaya ya, teman-teman. Terus ada lagi yang bisa pengertian amanah itu apa? Oke, baik, teman-teman. Kita langsung saja ya. Ibu akan tampilkan di sini slide-nya. Teman-teman fokus ya. Aku tidak, aku tidak bisa. Ada. Jadi materi kita hari ini adalah tentang amanah. Nah, apa itu pengertian amanah? Oke, Ibu minta tolong, siapa ya, tolong bacakan pengertian amanah secara bahasa. Ya, silakan Ica. Pengertian amanah, bahasa sesuatu dipercayakan Ya, atau jadi pengertian amanah secara bahasa adalah apa Ica? Sesuatu yang dipercayakan percaya atau kepercayaan atau titipan. Iya, terima kasih Ica. Nah, ini teman-teman pengertian amanah secara bahasa ya. Jadi sesuatu yang dipercayakan atau kepercayaan atau itu juga titipan. Oke, selanjutnya Syakwil, tolong bacakan pengertian amanah secara istilah. Sesuatu yang untuk dijaga dan dilaksanakan. Iya, betul. Terima kasih, Sakuya. Jadi pengertian amanah secara istilah adalah sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Ya, nah ini adalah pengertian amanah. Ya, pengertian amanah secara bahasa dan pengertian amanah secara istilah. Oke. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Bukhari Muslim, ya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulin an ra'iyah. Ya, rawahu Bukhari wa Muslim. Artinya, Azam, tolong bacakan artinya. Artinya setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat Bukhari. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Iya, terima kasih Azam. Oke, baik teman-teman fokus ya, tidak ada yang coret-coret ya. Tadi Ibu Itu Rehan. yang coret-coret. Ya. Raihan. Oke, No baik. one Kalau tidak fokus coret-coret, Aku tidak ganggu bisa. temennya yang lain yang sedang belajar. Oke? Nggak sengaja, laptop. Nah, teman-teman, itu tadi arti dari hadis yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim, yang artinya kalian adalah pemimpin. Ya, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Ya, jadi kita semua nih setiap orang nih adalah pemimpin ya. Dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya. Pemimpinannya ya. Kita nih ada seorang pemimpin untuk diri kita sendiri ya. Di keluarga ada pemimpinnya yaitu ayah atau bapak ya. Seperti itu. Tetapi kalau di sekolah misalnya pemimpinnya kepala sekolah ya, seperti itu. Kalau di suatu wilayah misalnya ada bupati ataupun gubernur ya, kalau di suatu
negara, misalnya pemimpinnya adalah presiden, ya seperti itu. Nah, jadi setiap pemimpin itu nanti akan dimintai pertanggungjawabannya atas kepemimpinannya kelak di akhirat, ya. Nah, ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Di HR ini singkatan dari hadis riwayat Bukhari Muslim. Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan. Kita harus menjadi pemimpin yang amanah, ya. Nah, contoh amanah apa saja sih contohnya? Nah, ini dia contohnya. Menjaga titipan orang lain. Ya, menjaga titipan orang lain. Misalnya, ada orang lain yang menitipkan sesuatu kepada kita, baik itu berupa pesan, ya, ataupun barang atau sesuatu hal apapun yang orang lain titipkan ya kepada kita, harus kita jaga atau kita sampaikan ya kepada orang tersebut ya. Nah, contoh misalnya, siapa ya? Misalnya Azam, ya. Azam mempunyai titipan atau diberikan amanah oleh Syakwil untuk memberikan pesan, misalnya pesan juga termasuk amanah ya. Tidak hanya berupa barang, tetapi pesan juga termasuk amanah ya. Misalkan Azam diberi amanah oleh Syakwil untuk menyampaikan pesan kepada Fahri, misalnya ya. Nah, apa yang harus dilakukan oleh Azam? Menyampaikannya ke Fahri. Iya, betul sekali. Azam harus menyampaikan pesan dari Syakwil itu ke Fahri ya. Nah, jadi Azam ini termasuk amanah ya, sudah berbuat amanah ya. Jadi contoh lainnya apa? Misalnya Ica misalnya itu mendapat amanah dari Sheryl untuk memberikan contohnya titipan berupa barang, misalnya buku ya, ataupun pensil kah atau yang lainnya untuk diberikan kepada Rashika misalnya. Nah, itu apa yang harus dilakukan oleh Ica? Ica harus menyampaikan amanah yang diberikan oleh Sheryl ya. Sheryl yang menitipkan suatu barang ya, baik itu berupa buku kah, pensil kah atau apapun ya, menitipkannya kepada Ica untuk diberikan kepada Rashika. Nah, itu adalah contoh amanah ya. Seperti itu. Jadi barangnya itu harus sampai diberikan kepada orang tersebut, kepada Rashika ya. Jadi jangan sampai barangnya itu malah diambil gitu atau disimpan sendiri gitu. Ini buat aku saja, nggak usah diberikan kepada Rashika. Itu tidak boleh seperti itu. Itu tidak amanah ya. Ya. Kemudian contoh lainnya, menjaga nama baik orang tua ya. Kita harus menjaga nama baik orang tua kita ya. Tidak boleh kita membuka kejelekan ataupun keburukan kepada orang lain. Itu tidak boleh ya. Kita harus menjaga nama baik orang tua keluarga ya. Oke, Rehan, mohon maaf fokus ya, Rehan belajarnya. Oke, please listen to me. Oke, Ibu sedang menjelaskan, tolong didengarkan ya teman-teman. Kalau teman-teman tidak fokus, nanti teman-teman tidak bisa menjawab soal yang nanti Ibu berikan ya. Fokus ya. Ya, baik.
Kita lanjutkan. Contoh lainnya apalagi selain menjaga titipan orang lain, menjaga nama baik orang tua. Nah, selanjutnya ada lagi rajin belajar. Rajin belajar membersihkan Iya. kelas. Rajin belajar ini merupakan suatu contoh amanah ya. Orang tua kita ya. Orang tua kita telah memberikan amanah kepada kita agar kita bisa bersekolah ya. Maka kita harus rajin belajar ya, teman-teman. Banyak orang di luar sana yang mereka ingin sekali belajar bersekolah tetapi tidak bisa bersekolah ya. Nah, kita harus bersyukur kita bisa bersekolah ya. Maka dari itu kita harus rajin belajar ya. Ya. Oke, meskipun sekarang ini kita dalam situasi kondisi pandemi COVID ya, virus corona, tetapi kita tidak boleh malas untuk belajar. Tetap rajin belajarnya di rumah ya, teman-teman. Nah, itu tadi contoh amanah ya, salah satunya tadi ya, rajin belajar. Kemudian apalagi membersihkan kelas contohnya ya, ketika kita berada di sekolah ya, kita ditugaskan untuk piket kelas misalnya ya, seperti itu. Kemudian melaksanakan piket kelas tersebut ya, tugas yang diberikan oleh gurunya untuk membersihkan kelas ya. Seperti itu teman-teman, ini contoh perilaku amanah ya. Oke. Are you understand? Yes, I'm understand. Yes. Ya. Baik. Nah, perintah amanah. Tanda-tanda orang Oke. ada tiga. Coba Ibu minta Dara untuk bacakan. Ya, iya. Di sini ada sebuah hadis riwayat muttafaq alaih. Perintah Artinya, amanah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berbohong. Jika berjanji, ia ingkar dan... Loh, kok nggak ada? Perintah amanah. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Jika berbicara, ia berbohong. Jika berjanji, ia ingkar. Dan jika diberi amanat, ia berkhianat. muttafaqun alaih. Iya. Nah, jadi ini perintah amanah ya. Hadis dari muttafaqun alaih, tanda-tanda orang munafik ada 3. Apa saja? Yang pertama, jika berbicara ia berbohong atau dusta ya. Kemudian jika berjanji dia ingkar ya, tidak tepat janji. Dan jika diberi amanat dia berkhianat. Dia diberi amanat. Berkhianat. Nah, sifat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ya, teman-teman masih ingat sifat para Rasul yang wajib bagi Rasul ada 4 saja, sidik, amanah, dan fatonah. Fatonah ya teman-teman, bukan fayanah. Fatonah cerdas. Fayanah. Ibu Susi ketika mengecek atau memeriksa tugas dari teman-teman, Ibu masih baca ada dari teman-teman yang mengisinya itu menulis bukan patonah ya, gitu, tapi waktu itu ya fayanah atau apa gitu. Jadi yang betul itu fatonah ya. Ya, jadi sifat yang wajib bagi para rasul ada 4, sidik, sidik, amanah, tablik, fatonah. Ya, sidik artinya apa, teman-teman?
Sidik artinya Jujur. apa? Jujur. Jujur. Iya, betul. Ingat ya, teman-teman. Sidik artinya jujur. Amanah artinya? Percaya. Ya, Dapat dipercaya. dipercaya. Betul. Tablik artinya apa? Menyampaikan. Iya, Menyampaikan. menyampaikan. Tablik itu menyampaikan. Ya, para rasul bertugas menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada umatnya. Ya. Kemudian yang keempat apa? Cerdas. Cerdas. Paponah. Yang artinya cerdas. Ya. Paponah ya, teman-teman. Nah, jadi perilaku amanah ini adalah salah satu sifat Nabi dan Rasul ya. Sifat yang terdapat dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan teman-teman, Rasulullah SAW ya, sejak kecil dia sudah amanah ya. Sejak kecil ia sudah amanah. Ketika beliau berusia 12 tahun sudah diajak oleh pamannya. Siapa nama pamannya? Apa sih orang ini yang Rehan Ganda? Siapa yang masih ingat? Pamannya Abu Nabi Thalib. Muhammad yang mengajak Nabi Muhammad berdagang ke Susi, negeri kok Syam. aku ada dua sih? Tuh. Aku yang asli ini, yang mic-nya nyala. Tuh ada yang palsu yang mic-nya dimatiin. Ya. Oke, fokus ya teman-teman. Siapa nama paman Nabi Muhammad yang mengajak Nabi Muhammad berdagang ke Syam? Talib. Siapa? Abu Talib. Abu Talib. Iya. Coba Ibu mau tanya Abu Thalib atau Abdul Muthalib? Abu Talib. Hah? Abdul Muthalib. Ya, teman-teman jangan sampai ketukar ya. Pamannya Rasulullah, pamannya Nabi Muhammad yang mengasuh atau merawat Nabi Muhammad setelah kakeknya meninggal. Pamannya ini yang mengajak Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam ketika berusia 12 tahun. Pamannya ini bernama siapa namanya? Abdul Muthalib atau Abu Thalib? Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib. Abu Talib. Abu Thalib. Nabi Muhammad SAW bernama Abu Talib. Abu Thalib. Ya, namanya Abu Thalib, bukan Abdul Muthalib. Kalau Abdul Muthalib itu kakeknya. Kakaknya itu mah. Iya, nama kakeknya Nabi Muhammad itu Abdul Muthalib. Kalau nama pamannya yaitu Abu Thalib. Ya, Abu Thalib ini ayahnya siapa? Abu Thalib ini. Ya, ada yang tahu tidak? Abu Thalib ini ayahnya siapa? They're real. Ada yang tahu tidak? Ali. Ali bin Abi Thalib. Ali. Iya, betul. Abu Thalib itu ayahnya Ali bin Abi Thalib. Iya, Ali bin Abi Thalib ini kemudian menjadi menantunya Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib menikahi putranya Nabi Muhammad yang bernama Fatimah. Iya, betul, Fatimah. Oke, Siapa itu? selanjutnya. Guru lagi. Apakah manfaat atau Daryl keuntungan ngegambar ya? perilaku amanah? Aku tidak bisa soalnya ini aku di dia, laptop. teman-teman fokus ya.
Kenapa? Kenapa? Cara-cara. Kamu coret-coret kan? Enggak. Stella, tolong bacakan Stella. Apa manfaat Oh, atau I know. keuntungan Ada amanah? dua. Itu siapa? Suaranya know. boleh Mute. di-unmute-kan dulu ya. I know. Stella. Rehan. Serius. Parah ya nungguin. Iya, Stella tolong bacakan manfaat atau keuntungan amanah. Manfaat atau keuntungan amanah. 1. Dipercaya orang lain. 2. Jalan menuju kesuksesan. Ya. 3. Sifat hamba mulia. 4. Tanda orang beriman. Iya, terima kasih Stella. Nah, ini teman-teman manfaat atau keuntungan berperilaku amanah. Yang pertama dipercaya orang lain. Orang lain akan percaya kepada kita jika kita berperilaku amanah, ya. Kemudian yang kedua jalan menuju kesuksesan, ya. Ya, jika kita ingin sukses maka kita harus berperilaku amanah, ya. Kemudian yang ketiga, sifat hamba mulia. Sifat-sifatnya para nabi dan rasul, ya. Kita memiliki perilaku amanah. Keempat, tanda orang beriman, ya. Dan salah satu tanda orang beriman yaitu memiliki perilaku amanah, ya. Nah, itu manfaat atau keuntungan berperilaku amanah. Oke, baik teman-teman. Ada yang bisa menceritakan tidak tentang kisah atau cerita Nabi Muhammad ketika beliau diajak berdagang ke negeri Syam? Ya, angkat tangan. Siapa yang bisa menceritakan kisah Nabi Muhammad ketika beliau diajak oleh pamannya Abu Thalib ketika berusia 12 tahun ke negeri Syam? Ya, ceritakan ceritanya singkat saja. Siapa? Ayo yang berani bercerita. Membaca kisah Nabi Muhammad. Daryl. Nama aku Daryl. Nama aku Daryl. Daryl mana videonya diaktifkan, Daryl? Tadi kamu itu ya, apa Tidak sih? kelihatan. Roblox ya? Daryl ada dua ini namanya. Yang satu boleh dimatikan. Yang mana Darylnya? Daryl. Videonya tidak diaktifkan. Ibu pengen ngelihat Daryl. Hey, media dua. Ih. Wait a Apa lagi? minute. Oh, Daryl. Iya. Wait a minute. Teman-teman, ayo angkat tangan siapa yang mau cerita tentang kisah Nabi Muhammad. Di dalam buku paket teman-teman di halaman 26 ada ya di situ ya, dibaca. Oh ya. Pada usia Ya, angkat tangan Nabi siapa yang mau bercerita. Oke, Wilham. Ya, Wilham silakan. Pada usia 12 tahun Nabi Muhammad Wilhamnya tidak kelihatan di video. Iya. dalam mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang beliau selalu bersikap amanah, percaya. Barang dagang Teman-teman fokus ya. Siapa yang coret? Coret ya. barang dagang Teman, fokus. barang dagang yang Ini Rehan. Itu Daryl. Itu tadi Dara yang coret. dititipkan Siapa tuh? Ya, Ada namanya. Sebentar ya, Wilham. Berhenti dulu sebentar. Oke. Teman-teman semuanya ya. Ibu minta teman-teman fokus ya. Tadi Ibu minta Wilham untuk membaca, menceritakan kisah Nabi Muhammad. Teman-teman fokus dengarkan ya. Jika ada siapapun itu ya, baik itu guru ataupun teman kita yang sedang membaca,
Tolong dengarkan ya. Saya mau baca. Iya, kita belajar untuk menghargai kepada orang lain ya. Ada teman kita yang sedang membaca, kita dengarkan ya. Seperti itu ya teman-teman ya. Kita belajar menghargai ya. Oke, baik. Silakan diteruskan Wilham. Dagangan. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu beliau mendapatkan gelar Al-Amin. Al-Amin. Artinya orang yang dapat dipercayai. Iya, terima kasih Wilham. Ya, ada lagi yang mau membacakan selain Wilham? Saya, Bu. Siapa itu? Saya, Bu. Wah, enak. Siapa? Enak. Ada sofa, habis itu di atas atas lagi parah. Aku, Bu. Aku, Bu. Keanu, ya silakan Keanu. Baca Dari Oke, lemana nanti dua nih. bergantian ya. Abis Kiano aku, Bu. Mau. Ber. Ada usia 12 tahun Nabi Real Muhammad aku tahu Real yang kanan dia. Jalan, Oke, aku yang nyalain lainnya aja boleh ini ya. ya. Dengarkan Bersama teman bersama. kita. Aku pamannya. tahu namanya siapa. Kanan tuh. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah. Dalam kurung terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dapat dipercaya. Iya, terima kasih Keanu. Bu. Oke, selanjutnya Dulu, Bu. Rashika. Aku. Pada usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah. Yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Iya, terima kasih Rashika. Siapa ya lagi yang belum ya? Aku sudah. Mau Iya. lagi pada usia. Dara udah belum tadi? Belum. Ya udah. Belum. Belum, oke. Silakan Dara. Setelah ini kita, Ibu akan putarkan videonya ya. Oke. Ya. Mana ya yang asli? Silakan Dara. Usia 12 tahun, Nabi Muhammad SAW mulai berdagang ke Syam bersama pamannya. Dalam berdagang, beliau selalu bersikap amanah terpercaya. Barang dagangan yang dititipkan kepadanya dijaga dengan baik. Mengingat sikapnya itu, beliau mendapatkan gelar Al-Amin, artinya orang yang dipercaya. Iya, terima kasih Dara. Oke, teman-teman mau tidak melihat tayangan video tentang kisah Nabi Muhammad yang ketika beliau berusia 12 tahun. Oke, baik teman-teman, Ibu akan putarkan videonya. Suara teman-teman boleh di-mute-kan terlebih dahulu ya, supaya nanti terdengar videonya. Pak Akbar, oke, saya izin untuk share screen ya, Pak Akbar. Mau menayangkan videonya. Pak Akbar.
Belum bisa dibuka ini. Belum bisa di-share videonya. Halo Pak Akbar. Mana videonya? Ya, sebentar ya teman-teman. Ibu minta Pak Akbar dulu untuk izin share screen Iya, video. Bu Siti, mau share screen ya? Iya, iya Pak Akbar. Ah, iya. Udah, Bu. Oke, Coba. terima kasih. Iya. Teman-teman fokus ya. Tidak ada yang suara-suara screen ya. Kalau ada gimana? Fokus teman-teman. Mute sih suara yang ada. Hingga saat usia Muhammad menginjak 12 tahun, ayahnya Abu Thalib mengajaknya berdagang ke Syam. Sampai membuat di satu daerah bernama Busra. Saat mereka beristirahat, datanglah seorang pendeta menghampiri. Wahai saudaraku, selamat datang di Busra. Tampaknya kalian bukan orang sini. Dari manakah kalian berasal? Terima kasih saudaraku, kami datang dari Mekah. Lalu, siapakah gerangan anak ini? Ini adalah keponakanku, Muhammad namanya. Apakah engkau bertanggung jawab atasnya, Tuan? Ya, Kemana ayahnya? ayahnya sudah meninggal sejak ia masih dalam kandungan. Oh, apakah kini dia yatim piatu? Benar, Aku sungguh beruntung bertemu dengannya. beruntung. Beruntung apa? Sungguh, keponakanmu ini adalah orang yang sangat istimewa. Oh ya? Ya, dia adalah seorang nabi, Hmm? seorang utusan Allah. Bagaimana kau tahu hal itu? Aku tahu karena aku seorang pendeta. Dan berita kedatangan dia sebagai seorang utusan Allah sudah disampaikan di dalam Injil. Bahkan aku pun bisa mengetahuinya dari cincin kenabian yang berada di bagian bawah tulang rawan bahunya yang menyerupai buah apel sebagai tanda kenabiannya. Begitulah, pendeta bernama Bahira menyampaikan kepada Abu Thalib perihal kenabian Muhammad. Ia berpesan agar menjaga baik-baik keponakannya itu. Karena Muhammad kelak di suatu saat nanti akan menghadapi banyak gangguan. Oke, teman-teman, suaranya boleh Yes, diganti yes, dengan yes, yes, fokus ya. Oh, gini lagi. Oke, fokus ya. Oh. Mohon maaf, tidak ada yang share screen. Respon. Oh, God. Fokus ya, teman-teman. Siapa ini yang cara-cara Nomi. Nomi. Bukan aku. ya? Mana? Aku bukan Mahira. Bukan aku nggak bisa. Oke, baik, teman-teman. Aku di Google. Aku di laptop. Aku di laptop. Aku di laptop. Aku di Tadi laptop. kita, oke.
Tadi Aku di kita mana-mana. belajar tentang di mana-mana dia perilaku amanah ya teman-teman. Oke, baik. Dan nanti teman-teman Ibu akan tugasnya di Google Classroom ya. what happened? Ya, teman-teman baik. Oke, do you have any question? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Tidak. Alhamdulillah ya pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Ini Tafes. Ya. PKN ini. Apa itu pengertian nama secara bahasa apa tadi? Suatu yang dipercayakan atau kepercayaan. Putih sendirian. Titipan. Setelah pengertian amanah itu apa? Suatu yang dipercayakan untuk dijaga atau dilindungi ya dan dilaksanakan. Nah, baik teman-teman semuanya nanti Ibu akan share tugasnya ya. Nah, sebelum kita tutup, yuk kita sama-sama membaca doa terlebih dahulu. Oke? Are you ready to pray? Yes. I hold the hands of my I am the sun Yes. Puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Baik teman-teman semuanya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sudah selesai untuk pembelajaran pendidikan agama Islamnya. Teman-teman boleh left ya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya ya besok ya. Bye-bye. Mantap. Ya, sampai bertemu besok teman-teman. Dan teman-teman selalu menjaga kesehatan ya ketika di rumah dan lakukan hal-hal yang bermanfaat ya. Coret. Dadah. Ya, see you tomorrow. Bye-bye. Nerds, leave. Akan coret. Now leave, boy. Kalau nggak bisa, cuma hostnya doang. Oh my god, is broken. Betul sih siapa dah? Sampai bertemu besok. Sampai tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.